Satu balita tewas dan 2 orang mengalami luka parah setelah mobil yang ditumpangi istri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, terlibat kecelakaan di Jalan Bypass Labulia, Kecamatan Jongkat, Lombok Barat. 3 orang menjadi korban dalam insiden ini, 1 balita diantaranya meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Bypass menuju Bandara Internasional Lombok, tepatnya di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Kendaraan jenis SUV dengan nomor polisi B720SRI milik Sri Yulianti, istri Gubernur NTB, menyeruduk pemotor Jupriyadi yang tengah membonceng istrinya Asmin dan seorang balita berumur 2 tahun. Mobil yang dikemudikan sopir dari istri Gubernur NTB tersebut, Zainal Abidin, membuat korban yang tengah berkendara ini terpental hingga 10 meter dan terjerembab ke dalam solokan sempit di sisi jalan bypass Bandara Lombok. Istri dari Gubernur NTB pun menyatakan terkejut saat peristiwa terjadi dan menjelaskan kronologi peristiwa pada polisi yang tengah bertugas. Kok dia nggak ngebut, kok dia bisa begitu? Nah, dia bilang kamu ngantuk, tahu tiba-tiba aja kayak saya hilang. Dia lost control. Nanti korbannya nanti dia bawa. Ya, ada kebetulan dari guru pondok pesantren yang nampingin tadi. Korban ini kan. Dia gimana kamu tadi perasaanmu di situ yang tiba-tiba? Nggak tahu persis kayak gimana, cuma tiba-tiba jar. Saya langsung teriak. Untung masih dia bisa kembalikan lagi ke sini. Saya takutnya ini loncat lagi ke trotoar, kita ke Banting kan udah. Aduh. Mepet gimana? Ya karena dia jalur kirinya kayaknya tadi Pak. Dia pakai jalur kiri. Kayaknya ke jalur sini. kiri. Diduga sopir pribadi istri gubernur ini mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga kesulitan mengendalikan kendaraan saat kecelakaan terjadi. Diseret sama 5 meteran, 10 meteran sampai 10 meteran. Iya. Korbannya 3, 1 anak sama suami istri ya. Ada enggak kelihatan upaya mobil ini melakukan rem mendadak atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat kayaknya kecepatan tinggi mungkin ya, jadi tidak bisa dia mungkin ambil rem kecepatan tinggi. Tadi Bang ada ban motor yang sampai atap rumah. Kalau ban motornya itu yang aneh, bikin aneh ini sampai nyangkut ke atap rumah. Atap rumah ya? Atap rumah Bapak ya? Iya. Setelah itu ada evakuasi korban tadi. Korbannya langsung dievakuasi sama warga sini. Iya. Sama bapak, ibu langsung dibawa ke puskesmas. 3 orang menjadi korban dalam insiden ini. 1 diantaranya meninggal dunia, yaitu balita Minara berumur 2 tahun. Para korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram. Barang bukti berupa 1 unit mobil dengan nomor polisi B720SRI dan 1 unit sepeda motor bernomor polisi DR3762UK diamankan Satlantas Polres Lombok Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan. Duka menyelimuti rumah Mirani, balita 2 tahun di Desa Dasantapen, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Balita korban kecelakaan mobil yang ditumpangi istri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, langsung dimakamkan di pemakaman keluarga tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sementara ibu dan paman korban saat ini masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB di Mataram. Kondisi keduanya berangsur-angsur pulih. Bahkan ibu korban Asmin sudah bisa berbicara meski mengaku saat kecelakaan terjadi dirinya sudah tidak ingat lagi persis kejadiannya. Dari pihak yang menabrak. Dan pemirsa, hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan atas kecelakaan maut yang melibatkan sopir dari istri Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kita simak laporan langsung Herman Zuhdi dari rumah duka korban di Lombok Barat. Herman, bagaimana untuk kondisi para korban serta progres penyelidikan kasus ini seperti apa?
Baik Yohana dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa suasana duka masih menyelimuti rumah dari Mirani, bocah 2 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Bypass Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, yang mobil yang menabraknya adalah mobil yang ditumpangi oleh istri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah. Sejumlah keluarga saat ini berkumpul menyampaikan rasa bela sungkawa di rumah duka yang terletak di Desa Dasantapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sementara sejauh ini baru saja keluarga dari pelaku, yaitu sopir dari mobil pribadi, sopir pribadi dari istri gubernur datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Ini merespon sejak kemarin keluarga dari pelaku ini belum sempat menyampaikan bela sungkawa, dan malam ini sejumlah keluarga dari sopir tersebut datang ke keluarga menyampaikan bela sungkawa. Hanya bela sungkawa, belum hanya menyampaikan bela sungkawa, belum kepada pembicaraan perdamaian yang memang diharapkan oleh keluarga. Sejauh ini kondisi daripada korban ibu dari Mirani, yaitu Asmin, berangsur-angsur membaik, termasuk diantaranya paman korban yaitu Jupriyadi sudah membaik dan mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Sementara untuk penyelidikan kasus kecelakaan ini, Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah terus memeriksa sejumlah saksi, namun saksi-saksi pemeriksaan yang dilakukan baru pada saksi-saksi yang berada di lokasi, pemeriksaan belum dilakukan kepada korban. 2 korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit karena memang kondisi korban masih belum bisa dilakukan untuk pemeriksaan untuk melengkapi pemeriksaan dari insiden kecelakaan yang terjadi. Yohana. Baik Herman, terima kasih atas informasinya. Kami terus menunggu informasi terbaru dari lokasi. Selamat bertugas kembali.